Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ingatkan, bahkan kau peringatkan, kau tegaskan, bahwa akhir hidup kami bisa menjadi berantakan dengan masuk dalam neraka. Kalau kami tidak memperhatikan perbuatan-perbuatan baik yang kami harus lakukan. Bantu kami ya Bapa, bahwa perbuatan kamilah yang menghukum kami sendiri, atau yang membangkitkan kebaikan dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mungkin kita perlu juga diingatkan, mungkin diperingatkan juga, bahwa perbuatan-perbuatan kita itu mempunyai dampak akibat, mempunyai dampak yang baik atau tidak baik. Yang tidak baik itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang mengerikan, yaitu neraka, di mana api tak akan padam, di mana ngengat ulat tak akan habis-habisnya. Dan itu akan menghancurkan, dan suatu gambaran yang sangat mengerikan, di mana kita mengalami penderitaan yang dahsyat, yang tak habis-habisnya. Dan itulah dikatakan oleh Yesus bahwa neraka, orang yang membuat skandal, yang membuat batu sandungan bagi orang lain, orang yang jahat, yang tak mau, yang sengaja, ya dengan sengaja memberikan skandal bagi orang lain. Ya. Terutama yang yang membuat kejahatan bagi anak-anak kecil. Ya. Tidak memberi teladan yang baik sebagai orang tua, sebagai romo, sebagai brother, sister, kepada siapa saja. Kita sebagai orang tua harus memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak-anak kita. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, orang dewasa, untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Bahkan dikatakan Yesus, seandainya kamu memberi air secangkir saja kepada orang lain, kamu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Coba lihat. Jadi betapa penting dan dahsyatnya kita berbuat baik. Diingatkan betapa juga kita, ketika kita menimbulkan penderitaan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, itu akan menimbulkan perbuatan yang dahsyat, ya, akibat yang dahsyat bagi kita. Yesus mengatakan dalam Injil hari ini. Maka kita katakanlah ada dua hal yang penting yang mau kita sadari. Pertama, kita harus berbuat baik. Roh kebaikan harus muncul dalam diri kita, apapun juga, kepada siapapun juga, terutama kepada anggota keluarga kita masing-masing di rumah. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang damai, sejahtera, suami istri yang bertanggung jawab atas hidup dan anak, ya, dan juga mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik sejak awal, sejak dalam kandungan ibu bahkan, ya. Itu tanggung jawab kita untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada anak kita. Dan yang kedua, kita ingat bahwa yang kita cari itu adalah emas kekekalan. Yang kita cari itu adalah kekayaan yang kekal, yang abadi. Bukan kekayaan duniawi yang hancur lebur ketika kita mati, nggak ada. Bacaan kedua mengingatkan kita akan hal itu, akan tanggung jawab kita untuk menanamkan nilai-nilai emas mutiara yang indah, bukan pada benda-benda itu, tapi pada hati anak-anak kita dan pada kita sendiri. Para saudara, beberapa hari yang lalu datanglah seorang ibu dengan seorang anak kelas 4 SD dan datang kepada saya dengan menangis. Sungguh-sungguh menangis, sedih, menceritakan bagaimana sikap suaminya yang hancur lebur
karena judi online. Sedang semarak sekarang ini judi online, dan habis semua hartanya, dan habis semua uang banknya. Dan apa yang terjadi? Orang ini menjadi adiktif, menjadi terpengaruh, terperangkap oleh godaan-godaan yang menghancurkan, dan bahkan lebih parah daripada itu, dia menjadi malas bekerja. Anda tahu, saya merasa, boleh katakan, bahwa judi online adalah tantangan godaan kita yang sekarang ini sedang sangat-sangat marak. Ya, godaan, tantangan, karena judi itu menantang orang untuk nafsu menang, nafsu kaya. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis. Membuat orang terperangkap pada puji-pujian seperti dikatakan dalam kitab Kejadian. Ambillah itu, buah pohon itu, karena kamu akan menjadi seperti Allah. Kita digoda untuk menjadi, dengan mencari kekayaan yang tak kekal, tak abadi, emas yang fana itu. Tapi lupa dengan itu keluarga hancur, anak-anak ditinggalkan. Ya. Anak-anak tidak pergi ke gereja dan tidak mau pergi ke gereja. Bukan juga karena tidak mau, karena tidak punya uang. Karena uang habis. Ya, si istri juga sakit, juga tidak dipedulikan. Gejala apa ini terjadi dalam masyarakat kita? Dan ini fakta yang bukan sembarangan. Ya. Dan anak-anak, si istri menjadi putus asa. Muncul pikiran-pikiran jahat untuk bunuh diri karena tidak mampu untuk menghidupi keluarga, anak. Tak ada uang sekalipun. Ya. Coba Anda bayangkan, perbuatan, tindakan, situasi yang menghancurkan keluarga ini. Ya. Sekali lagi, itu adalah perbuatan iblis yang telah mempengaruhi pikiran, hati, perasaan orang. Karena itu, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang penting menurut saya yang harus kita lakukan supaya hidup keluarga kita damai, sentosa. Itu kalau kita semua bertanggung jawab. Nah, pengaruh godaan iblis itu begitu kuat. Maka saya menganjurkan, mengapa kita dalam gereja Katolik punya tradisi untuk berdoa bersama, doa lingkungan di keluarga kita, di rumah kita. Dan kalau tidak bisa doa lingkungan, maka kita bersama-sama doa keluarga. 2 kali atau 3 kali seminggu. Ya, doa rosario, doa bersama, nyanyikan puji-pujian. Mengapa ini penting sekali? Karena dengan doa-doa itu iblis yang mempengaruhi dan masuk keluarga kita itu dihalau, dibuang, dan tidak dapat masuk. Maka kalau kita doa lingkungan, terimalah itu. Dan bahkan kita minta supaya keluarga kita damai. Tidak mempengaruhi suami, istri, pikiran, gagasan, dan anak-anak dengan ketidakdamaian. Ya. Jadi doa bersama itu penting supaya membangun keluarga kita menjadi kuat dan dahsyat. Untuk menghilangkan godaan-godaan yang terjadi pada kita. Lewat apa? Lewat HP, lewat apa saja. Ya. Kalau rumah kita kosong, kalau hati kita kosong, iblis akan masuk. Dan itu pentingnya kita ke gereja setiap minggu, supaya kita dijaga, dipelihara oleh Allah, oleh Roh Kudus, oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekali lagi, saya ingatkan para saudara dan kita semua diingatkan untuk terus menjaga diri kita. Ya, dengan hidup doa, supaya iblis tidak dapat mengganggu pikiran, hati, dan budi kita. Kita tidak mudah putus asa, tapi penuh sukacita, gembira, damai keluarga, seperti yang kita semua dambakan dalam keluarga. Berkat Tuhan atas Anda semua, dan kita semua, dan keluarga-keluarga, untuk dikuatkan, diteguhkan dalam kehidupan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.